Hai, balik lagi sama aku, Fania Syafira Febinadia Santoso, mahasiswi Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin regulasi atau peraturan yang terdapat pada industri pangan. Yang pertama, aku bakal ngejelasin Perkab BPOM. Apa sih Perkab BPOM itu? Nah, Perkab BPOM ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini dapat dilihat website resminya di peraturan BPOM ya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin dua Perkab BPOM. Yang pertama yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 25 tahun 2020 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas. Nah, pangan steril komersial sendiri yaitu pangan berasam rendah yang dikemas secara hermetis, disterilisasi secara komersial dan disimpan dalam suhu ruang. Pangan steril komersial yang disterilisasi dengan menggunakan proses panas terdiri dari pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas dan pangan steril komersial yang diolah dengan proses aseptik. Persyaratan tentang pedoman cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas yaitu persyaratan higienis dalam area produksi, lalu desain dan fasilitas, persyaratan higien fasilitas, persyaratan higien dan kesehatan karyawan, persyaratan pengolahan, jaminan mutu, penyimpanan dan transportasi produk akhir, prosedur kontrol laboratorium, dan yang terakhir yaitu spesifikasi produk akhir. Nah, lanjut yang kedua yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, cara produksi pangan olahan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan CPPOB dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Nah, berikut ini contoh sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikat ini sendiri diberikan kepada produsen sesuai dengan jenis pangan olahan yang diproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya aku bakal menjelaskan mengenai SNI. Nah, SNI sendiri merupakan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN. Terdapat dua SNI yang aku jelasin yaitu wajib dan tidak wajib. Untuk yang wajib yaitu terdapat SNI wajib kakao bubuk. Kakao bubuk merupakan produk kakao berbentuk bubuk yang diperoleh dari kakao masa setelah dihilangkan sebagian lemaknya dengan atau tanpa perlakuan alkalisasi. Nah, alkalisasi sendiri adalah proses penambahan suatu bahan alkalis yang sesuai dengan biji kakao dengan tujuan untuk mengatur keasaman agar mencapai tingkat yang diinginkan. Dalam rangka meningkatkan mutu kakao bubuk sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan kepada konsumen di tanah air, pemerintah Republik Indonesia, yaitu Menteri Perindustrian memberlakukan ketentuan standar nasional Indonesia SNI secara wajib terhadap produk kakao bubuk terhitung mulai tanggal 4 November 2009. Lanjut ke SNI tidak wajib cookies. Nah, cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur padat. Cookies yang dihasilkan harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan agar aman untuk dikonsumsi. Syarat mutu cookies sendiri digunakan merupakan syarat mutu yang berlaku secara umum di Indonesia berdasarkan Standar Nasional Indonesia SNI 01-297-1992. Ini ya. Nah, berikut adalah penjelasan regulasi atau peraturan dalam industri pangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.